Life stages kucing dan perawatannya. Oke, yang pertama ada baby kitten. Dari pertama kali dia lahir sampai kurang lebih usia 2 bulan. Nah, dari dia pertama lahir sampai usia sebulanan, sampai dia pertama kali belajar makan, itu gue biarin dulu nyusu 100% sama induknya. Kecuali kalau ada kucing yang nggak sama induknya, atau ada satu baby kitten yang dia tuh kurang nyusu dibanding saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu boleh ditambahin susu khusus untuk baby kitten dan pakai dot yang khusus untuk kucing. Saat nanti baby kittennya usia 1,5 bulan, biasanya kan dia masih nyusu sama induknya, tapi dia udah mulai belajar makan. Nah, di situ kamu bisa kasih wet food atau bisa kasih dry food. Terutama untuk dry food, gue saranin pakai dry food yang untuk baby kitten juga. Kenapa? Karena proteinnya tinggi, dan yang kedua kibelnya itu masih kecil banget. Bahkan kibelnya itu lebih kecil dibandingkan kibel yang kitten. Yang kedua, kitten dari usia 2 bulan, dia lepas nyusu dari induknya sampai kira-kira usia 4 bulan. Nah, dari usia 2 sampai 4 bulan, sebaiknya itu masih dikasih makanan yang untuk baby kitten. Kenapa? Alasannya masih sama, karena proteinnya tinggi dan kibelnya itu masih kecil. Dari usia 2 sampai 4 bulan, biasanya gue suka tambahin superfood. Kayak misalnya brewer's yeast, chlorella atau spirulina, colostrum, dan kalau misalnya gue pakai makanan yang tidak mengandung iodine, biasanya suka gue tambahin kelp. Nah, di usia 2 sampai 4 bulan kamu juga masih bisa nambahin susu khusus untuk kucing karena dia masih di masa golden age-nya, masih perlu protein yang tinggi. Tapi harus diperhatiin juga kalau kamu kasih susu khusus untuk kucing, dia mencret atau nggak setelah dikasih susunya. Dari kucing usia 2 bulan, kalau memang kondisinya fit ya, nggak sakit, nggak jamuran, nggak kutuan, udah mulai bisa kamu vaksin. Kamu bawa dulu ke dokter hewan, dicek kondisi kucingnya, ini layak vaksin atau enggak. Jangan lupa rutinin obat cacing, obat kutu, sama obat kutu telinga, apalagi kalau telinganya itu gampang kotor. Soalnya kalau kitten kita jamuran, kitten kita kutuan, itu kan pasti menghambat nutrisi yang masuk ke tubuhnya di masa golden age-nya loh. Sayang banget kan? Makanya tadi gue ngasih tambahan superfood untuk nge-backup dry food atau wet food-nya. Di usia 2-4 bulan gue juga masih menghindari raw food dengan alasan parasit. Jadi gue masih fokus di obat kutu, obat cacing yang gue rutinin sebulan sekali. Gue juga ngasih tambahan probiotik karena itu penting juga untuk digestifnya. Jadi kitten kita dengan konsumsi dry food atau wet food yang tinggi protein, ditambah superfood, ditambah probiotik, itu akan memaksimalkan perkembangannya di masa golden age. Yang ketiga, kucing remaja, junior. Nah, ini biasanya usianya dari 5 bulan sampai 8 bulan, sampai pertama kali dia birahi. Jadi dari usia 5 bulan sampai 8 bulan, ini biasanya makanannya itu udah mulai gue ganti. Pakai makanan kitten, masih makanan kitten, tapi yang fatnya itu lebih tinggi dibanding yang gue pakai untuk kitten tadi. Dry food untuk kucing remaja, walaupun di bungkusnya tulisannya itu masih kitten, yang harus gue pastiin fat contentnya itu lebih tinggi dibanding yang gue pakai untuk kitten tadi. Dan kalau bisa fatnya itu dari omega 3 dan omega 6. Karena di usia kucing remaja itu gue udah mulai concern ke kesehatan bulunya. Kalau untuk kitten tadi gue nggak terlalu mentingin omega 3 dan omega 6. Apalagi kalau gue udah pakai dry food yang mengandung omega 3. Cukuplah, cuman untuk imunitasnya aja. Makanya biasanya itu gue nggak ngasih fish oil ke kitten. Nggak apa-apa sih sesekali, tapi kalau bisa soft gel itu dibuka. Ngasih tambahan fish oil yang digunting terus isinya tuh dicampur ke makanan basah, gue juga masih terusin sampai kucing usia remaja. Gue belum ngasih soft gelnya langsung ke mulutnya, karena menurut gue badannya masih kecil, walaupun usianya tuh udah remaja. Soalnya sekecil-kecilnya fish oil yang pernah gue lihat untuk kucing, itu menurut gue masih kegedean kalau untuk kucing remaja, apalagi buat kitten. Makanya lebih baik dibuka aja. Untuk kucing remaja, superfood dan probiotiknya itu masih gue lanjut. Raw food masih belum gue kasih. Karena tujuan gue ngasih raw food ke kucing kan sebenarnya enzim dari raw foodnya itu. Nah, dari usia kitten sampai usia remaja, itu menurut gue pencernaannya kucing tuh masih bagus banget. Jadi nggak perlu gue kasih raw food. Kecuali dagingnya itu gue kukus atau gue rebus. Yang ketiga, kucing dewasa. Kurang lebih usia 8-9 bulan. Pokoknya saat dia pertama kali birahi, ada juga kucing yang birahinya tuh usia 10-11 bulan. Sampai nanti kurang lebih usia 5 tahun. Nah, dari pertama kali kucing itu gue lihat udah birahi, makanannya udah mulai gue campur dari makanan kitten yang fat contentnya tinggi tadi, ke makanan urinary care atau makanan khusus untuk kucing dewasa yang bisa sekaligus menjaga kesehatan urinerinya. Kalau kamu pakai makanan yang untuk all life stages, itu harus ada tambahan lagi ya. Untuk dry food kucing dewasa, selain yang bisa menjaga kesehatan urinerinya, usahakan kamu cari yang fat contentnya juga tinggi. Nah, kamu juga udah mulai bisa masukin soft gel fish oil langsung ke mulutnya untuk
ngebagusin bulunya, untuk imunitasnya juga. Nah, di usia kucing dewasa ini, gue udah mulai concern ke kesehatan bulu dan kesehatan urinerinya. Biasanya gue juga suka tambahin herbal yang sekaligus tuh untuk kesehatan urineri dan untuk kesehatan bulu. Terutama kalau kucing dewasa yang lagi birahi berat. Biasanya itu kan bulunya rontok. Walaupun kamu udah kasih vitamin bulu, walaupun kadang udah kamu kasih makanan yang khusus untuk bulu, tapi kok masih rontok. Nah, biasanya itu karena dia birahi berat. Vitamin herbal yang gue kasih untuk kucing dewasa, biasanya gue pakai rosemary. Rosemary itu bagus untuk urineri, bagus juga untuk membantu kerontokan bulu kalau rontoknya itu karena dia birahi. Selain itu gue pakai nettle leaf juga. Nettle leaf juga bagus untuk kedua hal itu. Untuk kucing dewasa udah mulai nih gue kasih raw food. Karena dari dia kitten sampai dia usia remaja itu kan dia udah gue rutinin antiparasit. Gue rutinin probiotik juga. Jadi pencernaannya itu udah siap lah menurut gua untuk gua kasih raw food. Biasanya di kucing dewasa udah mulai tuh suka ada masalah digestive system. Makanya gua kasih raw food untuk kebutuhan enzimnya. Atau kalau kamu nggak ngasih raw food, kamu juga bisa ngasih vitamin yang mengandung digestive enzim. Nah, untuk kucing dewasa pencernaannya kerjanya udah mulai berat nih. Dari makanannya yang kibelnya lebih besar, apalagi kalau gue lagi nggak pakai makanan yang grain free, otomatis kan dia agak lebih keras ya. Terus sering gue kasih raw food juga. Nah, biasanya gue nambahin apple cider vinegar untuk kucing dewasa. Tujuannya untuk menjaga pH stomach acid di kucing dewasa, biar dia bisa cepat mendigest semua itu. Dengan seminggu sekali atau 2 kali gue kasih apple cider vinegar, menurut gue itu udah cukup untuk stomach acidnya. Jadi biar dia tuh nggak ada masalah indigestion. Karena ada kan kucing dewasa yang makan itu banyak, fat content-nya udah tinggi, tapi dia susah gemuk. Bisa juga itu karena cacingan, tapi bisa juga karena dia ada masalah indigestion. Yang terakhir, kucing senior. Kucing yang usianya udah di atas 5 tahun. Nah, untuk kucing yang usianya udah di atas 5 tahun, usahakan kamu kasih makanan yang fat content-nya itu lebih rendah dibanding waktu dia masih dewasa tadi. Nah, untuk kucing yang udah senior, biasanya juga gue udah mulai concern ke kesehatan liver dan kesehatan ginjalnya. Nah, kalau bisa di usia segini, apalagi kalau usianya udah 6-8 tahun, itu kucingnya sudah dalam kondisi disteril. Gue juga suka ngasih tambahan herbal kayak milk thistle yang bagus untuk kesehatan ginjal, kesehatan liver kucing. Herbal rosemary dan nettle leaf masih gue lanjut karena di usia senior gue juga pengen kucing gue bulunya tetap bagus. Dan gue juga masih harus menjaga kesehatan urinerinya kan. Untuk kucing yang disteril pun sama, tetap harus dijaga untuk kesehatan urinerinya. Dan cara gue merawat kucing senior itu bisa diaplikasikan kalau kucing kamu disteril saat dia usia dewasa. Jadi pas usianya masih 1 tahun atau 2 tahun terus kamu steril, kamu langsung bisa ganti perawatannya ke perawatan kucing senior. Karena fat content-nya juga udah mulai harus dikurangin saat dia udah disteril.